Ya saya kira sih semester ini kita bisa offline, tapi ya Allah mengatakan lain ya. Untuk artinya kita kembali daring. Mudah-mudahan ya isu-isunya lagi sih Juli nanti ya. Semester berarti semester 3 ya. Semester 3 saya semester 3 ada sih ngajar. Tapi enggak usah lah ya kan, bosan lah saya aja ya kan. Nanti yang lain aja nanti ada biar variasi. Semester 3 biasanya saya cuma satu kelas aja, mungkin nggak usah kelas kalian lah, nanti kelas lain aja. Baik, bisa dilihat silabusnya. Nah di sini pertama yang kita bahas adalah yang mungkin nanti nih pembahasan metode pembelajarannya juga. Nah ini memang sedikit agak ke makro dia, yaitu Islam dan tujuan syariah dan sistem ekonomi. Lalu ada juga sedikit masalah kaidah hukum Islam, nanti pun ada juga di pelajaran lain. Saya tidak begitu dalam di sini, ya tidak begitu dalam. Ini hanya mungkin bisa diringkas di satu kali pertemuan, tapi mungkin nanti ini jadi guideline aja kita, guideline bahwa kita ataupun acuan ya, rel supaya bisa lebih terarah pembelajaran kita. Lalu ada sedikit nanti kita bahas tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Lalu ada sistem keuangan syariah, lalu tujuan konsep akuntansi untuk lembaga keuangan syariah, dan penyajian umum dan syarat-syarat pengungkapan. Ini, nah di sini nanti baru masuk kita ke akuntansi untuk mudharabah. Di sini sebenarnya intinya ya, akuntansi untuk mudharabah, akuntansi untuk musyarakah, akuntansi untuk murabahah, lalu akuntansi untuk salam dan istisna, akuntansi untuk ijarah dan akad lainnya, fikih, zakat, zakat individu, zakat institusi, yang wakaf. Nah ini intinya ke akuntansinya ya, intinya ke akuntansinya, tidak ke fikihnya ya, tidak ke fikihnya, karena fikihnya nanti bisa ke mata kuliah lain, ke mata kuliah lain saja ya, enggak ke fikih. Itu kondisinya ya. Tapi intinya mulai dari sini nanti nih, nanti nih. Akuntansi untuk murabahah, musyarakah, mudharabah. Sebenarnya ini intinya. Jadi semester ini kita akan belajar terkait dengan transaksi-transaksi dasar akuntansi syariah. Tapi di awal kita belajar sedikit tentang ini. Tapi terlepas dari ini, ya terlepas dari ini semua, ini yang di awal ini, saya ada memang mau menampilkan ya istilahnya, karena memang bidang ilmu saya pun akuntansi syariah. Nah, di pendidikan S3 kalian kan sudah paham di pengantar akuntansi bahwa tujuan kita ini untuk buat laporan akuntansi ini, untuk akuntansi ini adalah menyajikan laporan keuangan, laporan akuntansi yang kalian susun-susun itu loh, yang posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, arus kas, dan yang lainnya itu. Itu jadi hasil akhirnya itu ya, kompetensi itu tetap itu ya, tetap membuat laporan ya. Kompetensi yang diharapkan di kalian tetap, kalau dari mata kuliah ini ya, dari mata kuliah ini tetap adalah menyusun laporan keuangan. Karena memang kita masuk ke perbankan syariah ataupun keuangan syariah, tentu ada transaksi-transaksi yang khusus untuk transaksi syariah yang tidak ada di konvensional. Ya, yang tidak ada di konvensional. Kalau yang di konvensional itu ya biasa. Ya, yang ada di konvensional ada di syariah apa, Pak? Ada aja. Ya jual beli kan gitu ya, sewa, belanja, kita beli barang ATK, beli biaya, ngeluarin istilahnya belian belanja lah kan gitu ya, jualan barang kita, jual produk kita pun ya tetap ada di konvensi, di syariah tetap ada. Hanya ada transaksi-transaksi yang memang ditekankan untuk berdandaskan syariah ya. Nah, terlepas dari itu semua,
terlepas dari itu semua, di sini sebenarnya di awal pertemuan ini saya ingin menyampaikan ataupun memberikan suatu wawasan baru di kalian. Yang kalian tahu kemarin itu di pengantar akuntansi itu adalah laporan keuangan yang umum, ya, yang umum yang ada di dunia sekarang ini. Dunia, bukan hanya di Indonesia ya. Di dunia untuk laporan keuangan itu seperti yang kita pelajari di pengantar akuntansi itulah dia. Jadi kemanapun kamu bekerja ataupun nanti membantu orang membuat laporan keuangan, ya seperti itu laporan keuangan standarnya. Ya. Nah, selanjutnya ketika kita cerita syariah, nah ada beberapa pandangan ya. Nanti makanya ada beberapa pandangan. Kalau laporan keuangan syariah yang ada sekarang, mau bank syariah, contohnya bank syariah Indonesia sekarang ya, yang baru di launching, itu ada perpaduan antara bank syariah mandiri, BRI syariah, dan BNI syariah. Itu mereka nyatu membentuk yang namanya Bank Syariah Indonesia. Ya, itu gunanya untuk apa Pak? Ya untuk memperluas jaringan satu, dan yang kedua menyederhanakan komando pastinya. Ya, jadi komandonya itu atau perintahnya itu cukup satu untuk bisa diseragamkan ya untuk lembaga syariah. Nah, bagaimana laporan keuangan syariah lembaga syariah sekarang ini Pak? Apa bedanya dengan konven? Nah, yang sekarang ini terjadi ya nggak ada bedanya, nah. Nggak ada bedanya. Persis seperti di pengantar akuntansi itu. Hanya saja kalau di perbankan dia ada tambahan saja. Ya, ada tambahan, yaitu ada, kalau kemarin kita cerita laporan keuangan umumnya itu ada posisi keuangan atau neraca, laba rugi, laporan perubahan modal, arus kas, dan catatannya, kan gitu, nilai money, kan gitu ya. Kalau di perbankan syariah ada tambahannya, laporan penggunaan dana kebajikan sama laporan penggunaan dan sumber dan penggunaan dana zakat. Nah, jadi ada tambahan 2 laporan lagi. Ada tambahan 2 laporan lagi yang memang distandarkan untuk perbankan syariah. Itu perbankan. Nah, kalau yang perusahaan umum, ada nggak yang berlandaskan syariah? Yang kamu tahu? Bukan lembaga keuangan ya, yang perusahaan umum yang berlandaskan syariah. Ada nggak yang kamu tahu? Apa contohnya? Ada? Pernah nengok? Pernah nengok hotel syariah? Nggak tahu? Ada Hotel ya? Sari. Ya, ada kan? Ada. Hotel Aceh Syariah katanya ada di Jalan Gajah Mada kalau nggak silap saya. Ada lagi, apa lagi? Apa lagi yang perusahaan umum ya? Ada restoran syariah. Ada nggak? Supermarket syariah ada ya? 212 Mart, ya kan, Koperasi Syariah. Nah, itu ada, kan gitu ya. 212 Mart. Apa lagi? Tukang pangkas syariah ada, tukang pangkas syariah. Salon syariah ada kayaknya ya. Salon muslimah itu ya. Apakah itu sesuai syariah? Ya, memang itu sesuai syariah. Tapi kan dia sebenarnya dia nggak mengedepankan sistem syariahnya. Dia hanya mengedepankan muslimahnya, ya kan, muslimahnya, bukan praktek syariahnya yang dikedepankannya. Walaupun itu bagian dari syariah. Ya, itu walaupun itu bagian dari, tapi bukan praktek syariah. Apalagi ada perusahaan umum yang kalian tahu? Doorsmir Syariah, pernah dengar? Doorsmir Eco-Racing, Syariah. Pak. Apa tuh? Eco-Racing. Eco-Racing itu MLM ya. MLM yang Noriba, Pak. MLM itu Eco-Racing katanya, apa kata dia? Rupanya di situ ya. Dia ngakunya sebagai syariah, gitu. Gimana caranya? Syariah, Apa pengakuan dia? Noriba, Pak. No riba ya, bukan syariah ya.
kan? No riba. Sedangkan riba itu salah satu bagian saja yang kita sesuai tidak sesuai syariah itu kan syaratnya maghrib ya. Maisir, gharar, riba, ya kan? Apalagi kok jadi lupa saya. Maghrib lah intinya maghrib. Maisir, riba, gharar, apa lagi B-nya? B-nya apa ya? Kok riba, Pak. Riba gitu ya. Maghrib. Soalnya apalah spekulasi, doror ya kan, spekulasi. Ya, jadi tidak hanya riba ya. Spekulasi pun itu bagian dari non syariah. Ya, karena dia udah ada unsur judinya. Lalu maisir itu maisir judi ya, judi dia. Lalu apa namanya yang tidak transparan intinya ya kan, tidak transparan itu pun bagian dari tidak syariah ya. Jadi nah kalaulah kita cerita perusahaan umum yang berlandas, yang dia pinginnya berlandaskan syariah, lalu laporan keuangannya seperti apa? Apakah sama seperti konvensional? Ya, sampai saat ini memang ada dua pendekatan ya di ekonomi syariah ya. Biar saya mau kasih tahu, pernah juga mungkin di awal kuliah saya ngasih tahu kalian ini. Ada dua pendekatan laporan akuntansi syariah di dunia ini nih, Yang pertama yang namanya mainstream. Ya, mainstream itu gini modelnya, seperti yang sekarang. Jadi laporan keuangan konvensional, dikeluarkan unsur-unsur non syariahnya yang ada terkait dengan riba, bunga, ya kan, yang terkait dengan non syariah lah, ya kan, dikeluarkan yang judi dan lain sebagainya, spekulasi dan lain sebagainya, lalu dibilanglah ini laporan standar laporan keuangan syariah. Ini namanya mainstream, dan inilah yang sekarang terjadi. Di dunia ini. Ya, di dunia ini. Nah, ada satu lagi pandangan, tidak begitu banyak memang. Mungkin nggak tahu sampai kapan ini. Ada yang dia murni dari syariah. Dia tidak muncul dari laporan keuangan, laporan akuntansi yang konven. Dia memang kita bentuk baru. Nah, di sini macam-macam caranya. Nah, kalau saya bisa sampaikan di sini, saya termasuk yang anti mainstream tadi. Ya, tidak banyak memang yang anti mainstream, tapi saya termasuk yang anti mainstream. Artinya kita mencoba meng-create laporan keuangan atau laporan akuntansi yang sesuai syariah, yang tidak dari awalnya, yang tidak dari konven dikeluarin, tidak begitu. Ya, tidak begitu. Ya, nah itulah disertasi saya sebenarnya. Itulah disertasi saya sekarang ini yang saya coba tawarkan, dan banyak yang bully pastinya. Ya, banyak yang bully karena memang anti mainstream, tidak berbeda dia. Ya, berbeda. Seperti apa perbedaannya? Nah, inilah di kuliah. Di sini saya akan coba tawarkan, di awal kuliah ini akan coba saya tawarkan seperti apa sebenarnya laporan keuangan syariah yang namanya anti mainstream tadi. Ya, yang laporan keuangan yang namanya anti mainstream tadi. Nah, ini saya tampilkan sebentar. Ini belum banyak yang tahu orang. Ya, mungkin kalian salah satu yang mungkin angkatan terakhir ini yang saya kasih tahu. Ya, nah ini dia laporan akuntansi syariah. Ya, coba diperhatikan. Ini dia, ini jenisnya. Laporan akuntansi syariah. Saya masuk ke EMKM. EMKM itu entitas mikro, kecil, dan menengah. Kelihatan?
Oke, ini ada daftar isinya. Ada isinya, itu terdiri dari laporan komitmen tauhid, ada laporan amanah Allah, ada laporan rahmat Allah, dan catatan atas laporan akuntansi. Ini laporan yang berbeda dengan yang secara umum yang kalian tahu, yang kita pelajari sebelumnya, yang semester lalu. Ini namanya laporan komitmen tauhid. Jadi setiap membuat laporan keuangan harus menunjukkan ini. Kurang besar ya? Coba kita besarkan lagi. Kelihatan? Kelihatan, Nah, Pak. di sini ada istilahnya kalimat ya, kalimat ataupun pernyataan. Jadi setiap mau membuat laporan, kita harus membuat pernyataan. Ya, dengan mengatakan atau dengan menampilkan Bismillahirrahmanirrahim, yang pasti ini kalimat bukan kalimat sembarangan ya. Bismillahirrahmanirrahim bagi yang orang beriman ataupun yang memahaminya. Ya, saya sih berharap kita sebagai orang muslim di sini memahami yang namanya pengertian Bismillahirrahmanirrahim. Karena tidak ada kata-kata ini yang lebih tinggi daripada kata ini lagi. Ya, tidak ada kata-kata yang lebih tinggi di dunia ini daripada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau ada orang sudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, lalu dia berbohong ataupun istilahnya berdusta atau apa, dia akan mendapatkan konsekuensinya yang luar biasa, ya, yang tidak biasa orang terima. Ini bukan kalimat main-main, dan ini adalah pertama kali disebutkan, ya, kalimat ini pernah disebutkan pertama kali oleh siapa yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim pertama kali di dunia ini? Ada yang tahu? Makanya ngaji, Len. Di Quran ada, ya. Di Quran ada yang pertama kali menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim adalah Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman. Inilah muncul pertama kali Bismillahirrahmanirrahim ini ketika Nabi Sulaiman, ya, mengatakan bahwa seluruh kekuasaan, karena Nabi Sulaiman itu kan punya kerajaan yang tidak pernah mungkin ada setelah dia ada atau sebelum dia ada, yaitu dia bisa memimpin semua jin dan angin, semua, ya, semua yang ada di dunia ini dia bisa atur, ya, semua jin, semua bangsa jin dan semua angin mau hujan apa semua dia yang atur, dia bisa atur, ya, dengan izin Allah pastinya. Tapi dia tunduk dengan kalimat yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap melakukan kegiatan dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang menjadi acuan, dan itu ditampilkan di Quran, dan itu menjadi syariat kita. Syariat kita untuk melakukan semua kegiatan. Disinilah ilmu tauhid kita. Kalau kamu melakukan sesuatu, mulai belajar tadinya kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Mengajar saya mengatakan supaya apa? Supaya ada keberkahan dan nilai ibadah pastinya. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan kamu yakin dengan kata-kata ini, kayaknya kan cuma tulisan Pak. Oh enggak, itu hanya bukan sekedar tulisan ya. Kalau kamu memahaminya dari sisi hati, kan gitu ya, dari sisi hati, nama Bismillahirrahmanirrahim ini Bismillahirrahmanirrahim betul-betul membuat kita menjadi kuat. Artinya tidak ada godaan-godaan. Ya, godaan. Apalagi yang lebih tinggi daripada Bismillah. Tidak ada yang lebih tinggi lagi. Tidak ada yang lebih kuat lagi, gitu loh. Tidak ada yang paling kuat di dunia ini pun, Raja Sulaiman pun, Nabi Sulaiman pun, setiap melakukan kegiatannya dia selalu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dibilang di Quran. Quran yang ngomong kayak gitu. Jadi setiap melakukan kegiatan Nabi Sulaiman mengatakan Bismillahirrahmanirrahim.
Itu yang paling pertama. Makanya kalimat ini walaupun Bapak simbolis, tidak. Ini akan tersentuh bagi orang-orang yang memiliki iman. Ya, kalau belum ada imannya, ya nggak ada. Ya kalian silahkan di renew imannya. Iman itu bisa turun naik ya. Itu tidak bisa stabil. Kenapa? Karena memang kita punya nafsu. Ya kan, kita punya nafsu, dan nafsu yang paling gampang diduduki sama setan. Kalau kamu percaya sama yang gaib, kamu harus percaya yang adanya namanya setan, iblis. Kenapa? Karena dia sudah berkomitmen untuk kita jauh dari agama Allah ini. Dengan kalimat ini, insya Allah, ya, insya Allah kita selamat. Asal kamu yakini ya. Jadi gini, mungkin di Polmed pun pernah nanti kamu dengar cerita, atau pernah di Polmed waktu itu kesurupan lah, mahasiswinya kesurupan, ya kan? Mahasiswinya kesurupan, lalu ada dosen yang mau mencoba membantu dengan membacakan ayat kursi, ya kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kan begitu? Ya sama. Terakhir apa kata yang kemasukan itu? Diketawain dosennya itu. Alah, kamu pun nggak ngerti itu artinya, katanya. Lalu dia pun lebih fasih lagi menyebutkan kalimat ayat kursi itu. Ya, jadi istilahnya apa? Kalau hanya di bibir tidak masuk ke hati, itu tidak ada kekuatan. Ya, jadi akuntansi syariah itu, ya kan? Akuntansi syariah itu bermainnya di hati, ya, bukan kalau konvensional bermainnya di angka. Nah, di sini letak perbedaannya. Oh, hati mana bisa diukur, Pak? Bisa. Nanti kamu akan lihat sendiri. Kita bisa lihat sendiri bagaimana gestur bahasa tubuh orang yang tenang dengan gestur bahasa tubuh orang yang tidak tenang. Ya kan? Kamu bisa lihat. Itu nyata adanya. Ya, itu ada nyata adanya. Ketika orang tenang dengan orang tidak tenang, ya beda lah. Masa sama orang yang tenang dengan yang tidak tenang? Kamu aja sadar ketika kamu panik, ketika ujian ngerjain soal dengan ketika kamu lagi santai-santai. Tentu beda kondisinya kan? Panik kayak mana, Pak? Ya panik ya seperti itulah yang kamu rasakan. Tulis sana, tulis sini, cari sana, buka sini, ngopek sana, ngopek sini, terus. Ya kan, harus cari kiri, harus dikirim lagi ke email, atau tahu emailnya ngadat, cari lagi lokasi, panik dia. Kan gitu ya. Tapi kalau sudah tenang, tentu tidak seperti itu. Baik. Jadi kalimat yang paling penting yang memang mendasar dalam laporan tauhid, laporan keuangan akuntansi syariah ini adalah kalimat tauhid ini. Jadi di awal ini harus ada komitmen tauhid namanya. Nanti kamu pun akan belajar, dan memang ada beberapa materi yang sudah cerita tauhid ya di mata kuliah lain. Ini hanya penegasan saja, ya ini aja penegasan saja. Tapi kalimat ini perlu disampaikan, dituliskan Pak? Iya, dituliskan. Ya, di awal kita buat laporan, judul laporannya ya kan, laporan komitmen tahun untuk tahun yang berakhir kapan. Jadi disebutkan di sini. Lalu dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang kalau udah kita bahas Bismillahirrahmanirrahim, ya silakanlah. Saya pun hendaknya istilahnya dalam mungkin ilmu orang-orang pesantren lebih dalam pembahasan ini, tapi yang saya harapkan itu ilmunya itu nyampe ke hati. Ya, jangan hanya sebatas di otak aja. Ya, jangan sebatas di otak saja. Banyak orang-orang pintar agama, ilmu agama, tapi kerjanya mempelintir syariah. Ya, mempelintir hukum Islam, mempelintir untuk kepentingan pribadi. Karena agamanya cuma di otaknya saja. Jadi di sini gerakan anti mainstream dalam akuntansi ini adalah membangkitkan nilai-nilai hati, ya nilai-nilai hatinya,
Ya, bedalah. Disinilah yang nampak. Apa sama dengan konven? Dengan walaupun konven dibikin Bismillah ya belum tentu, karena yang baca pun nggak paham. Apalagi orang non Muslim. Jangan kamu paksakan orang non Muslim paham dengan Bismillah. Itu namanya nggak cocok ceritanya. Ya kan, kamu terangkan kayak manapun pengertian Bismillah sama orang kafir, ya nggak bisa. Ya, ya terangkanlah sebatas pengertiannya. Masalah hidayah itu masalah Allah. Ya, masalah hidayah dia itu boleh saya mengusahakan kawan saya yang non muslim masuk Islam, Pak? Boleh, sebatas kamu menyampaikan, ya kan? Tapi kalau membuat dia menjadi yakin, itu bukan ranah kamu, bukan ranah kamu, apa ranah Nabi aja enggak, ya? Itu bukan ranah Nabi hidayah itu. Nabi nggak bisa ngasih saudaranya sendiri. Jangankan ya kan, kakeknya sendiri aja nggak bisa dibikinnya beriman. Kakek yang memang pamannya Abu Talib. Pamannya yang merawatnya pun, apalagi kakeknya ya, pamannya yang merawatnya pun tidak bisa diberikannya penjelasan ataupun sekedar kata-kata untuk bisa membuat dia beriman. Nah, kalian, yang perlu kalian syukuri di awal ini adalah kamu memang dilahirkan dari orang-orang yang beriman. Itu harus kamu syukuri dulu. Baru bagaimana meningkatkan keimanan itu tanggung jawab kamu sendiri. Bukan tanggung jawab orang lain. Itu tanggung jawab kamu sendiri. Karena semua yang kita kerjakan itu kita pertanggungjawabkan sendiri. Sendiri ya. Jadi kamu sudah balik sekarang. Di mana ketika kamu balik? Disitulah kamu harus pakai otaknya. Disitulah kamu sudah digenapkan istilahnya kemampuan otaknya itu untuk bisa berpikir. Ya, untuk bisa berpikir. Baik. Ini nanti bisa kita jelaskan lanjutannya. Nah, ada 3 poin di sini. Macam pernyataan dia. Jadi, laporan akuntansi syariah ini, sebelum kita menyusun laporan, kita harus buat statement atau pernyataan bahwa kita memang bertauhid ini. Pertama, kami menjalankan bisnis dengan etika dan akhlak syariah atau atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Di awal kita sudah cerita bahwa kita mengatakan bahwa kita menjalankan bisnis dengan etika dan akhlak syariah. Ya, dengan memulainya dengan bismillah kita sudah menyebut pernyataan ini. Lalu yang kedua, kami menjalankan bisnis dalam rangka beribadah dan merealisasikan tugas kami sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di bumi. Jadi kembali ke sini jadinya. Lalu yang ketiga, kami mengelola sumber daya ilahi untuk kepentingan manusia dan alam dalam rangka kembali kepada Allah dengan jiwa yang suci dan tenang. Ini semua bagian yang diambil dari Al-Quran. Bagian apa ini, Pak? Bagian yang merupakan sebagai tujuan hidup kita. Kamu perhatikan, ini bagian dari tujuan penciptaan manusia. Ya, tujuan penciptaan manusia. Makanya di laporan akuntansi syariah ini lebih mengedepankan tujuan penciptaan. Apakah tujuan kamu di sini jadi orang kaya? Apakah kamu dicipta? Jadi banyak gini loh. Banyak orang barat itu yang pinter-pinter otaknya itu. Kalau sejauh-jauh pun orang Singapura juga begitu. Begitu dia sudah mencapai tujuannya, apakah sarjana S1, S2, S3 atau kaya luar biasa. Sudah kaya luar biasa, banyak juga selebriti begitu juga ya, sudah kaya luar biasa, terus tidak tahu dia tujuannya apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan bunuh diri saja. Semua udah dapat, ya kan? Semua udah kaya, dia udah kaya, udah terkenal. Banyak contoh ya. Ya mungkin segelintir kalau kalian pernah dengar Michael Jackson dulu misalnya, ya kan dulu udah begitu terkenalnya luar biasa. Pernah dengar lagunya Michael Jackson?
Isunya sih dia masuk Islam katanya, tapi nggak ngerti lah. Tapi intinya dia overdosis, ya kan? Artinya istilahnya dia sudah nggak tahu lagi apa ketenaran. Semua di jalan pasti dielu-elu orang, diteriakin, disenangin. Pokoknya nengok apa namanya, nengok dia orang langsung pingsan, senangnya luar biasa. Pokoknya kayak kayak selebriti Korea Korea itulah di zaman saya dulu. Michael Jackson itu seperti yang Korea Korea kalian inilah, ya kan, nengoknya yang saya pun heran juga kok bisa lah orang ini, ya termasuk anak-anak saya juga kok suka kali yang namanya Korea Korea ini, di mana lah ceritanya, ya kan. Nggak melihat, saya nggak tahu entah dari mana, tapi ya nggak ngerti saya, tapi mungkin itu zaman kalian sekarang, zaman saya dulu model-model nengok Michael Jackson itulah mungkin ya. Michael Jackson itu orang sampai pingsan-pingsan nengoknya, terus sudah dapat ketenaran, sudah dapat kekayaan, terus apa, nggak tahu dia mau ngapain, ya mati aja kan, gitu kan. Itu yang belum pernah dirasakannya, mati dia, bunuh diri atau bagaimana. Nah, di sini di laporan akuntansi ini yang sudah kita tampilkan di sini adalah kamu berbisnis ataupun membuat usaha itu harus menunjukkan tujuan dalam kehidupan, yaitu ini dia 3 ini. Tujuan kita di Quran itu yang pertama memang adalah khalifatul ard, wakil dari Allah di muka bumi. Khalifah di muka bumi, itu tujuan yang pertama. Lalu yang kedua itu tentu kita kembali kepada Allah. Ketika dipanggil dalam surat Al-Fajr yang terakhir itu, kita istilahnya kembali dengan jiwa yang suci dan tenang. Istilahnya kita baliknya, pulang. Kan kamu harus yakini kalau bumi ini adalah tempat persinggahan. Ya, bumi ini tempat persinggahan. Sebentar aja kita ini. Ya kan? Yang kamu bilang ini lama ini sebentar sekali. Ya, saya yakin sih. Kita udah setahun jumpa di sini. Kayak setahun kayak berapa kali lah ya. Sebentar sekali rasanya. Kan begitu ya. Atau sudah setahun, udah tuh 1 semester. Kan gitu ya, udah lewat. Pandemi ini pun setahun atau udah setahun pokoknya. Ya kan? Jadi kita tidak terasa. Tidak terasa. Karena memang cepat sekali. Cepat sekali waktu berlalu. Lalu tujuan kita hidup ini untuk apa? Satu, untuk beribadah. Ini dia kan dalam rangka beribadah. Yang kedua ini, beribadah. Yang ketiga, merealisasikan wakil Allah di bumi. Khalifatul Ard. Ini di ayat Quran juga. Yang seperti ini. Lalu di sini juga kita ujungnya itu kita kembali. Kita berharap kembali kepada Allah itu dengan jiwa yang tenang. Ya, jiwa yang tenang. Artinya kita meninggal pun dengan jiwa yang tenang. Masuk surga. Masuk surganya kami, Pak. Iya, mudah-mudahan. Amin. Cuman transitnya itu yang nggak tahan. Ya kan? Transitnya itu yang kita hindari. Saya yakin kalau kamu sudah syahadat, ya, kembali ya, kalau kamu sudah syahadat, insya Allah kamu surganya. Cuman masalahnya transitnya ini yang nggak tahan kita. Ya, cuman 1 hari Pak, ya 1 hari pun nggak pula bilangnya 1 hari transit itu biasanya. Biasanya 10 tahun, 70 tahun di neraka dulu. 1 tahun di sana berapa tahun? 1000 tahun di sini. Ya kan? Jadi kalau diperhitungkan hidup kita di dunia ini, di bumi ini sekitar 1,5 jam waktu akhirat. 65 sampai 70 tahun itu 1,5 jam. 1,5 jam hitungan waktu akhirat. Ya. Jadi di sana itu kalau kamu disiksa nanti 1 hari aja, itu udah 1000 tahun. Ya. Konon lagi kamu disiksa ataupun dibersihkan lah dulu. Kenapa? Ya kan gitu ya. Surga itu tidak menerima yang haram. Ya, surga itu tidak menerima yang haram-haram ya.
Lalu kalau kamu ada makan makanan yang haram, lalu jadi daging, itu harus hilang dulu. Ya, harus dibuang dulu. Gimana caranya? Dibakarlah. Jadi bakar dulu kamu, biar hilang dagingnya. Yang terbuat dari yang haram. Ya kalau sedikit yang kamu makan. Kalau banyak, ya kan lama jadinya bakarnya. Jadi banyak manusia ini masuk nerakanya karena makanannya. Ya, jadi kembali kita jaga ya, kita jaga diri kita dan keluarga kita untuk tetap terjaga sesuai. Ada jelas hukumnya. Hukum Allah itu jelas, bukan abu-abu. Ya, hukum Allah itu jelas, bukan abu-abu. Nah, di sini kalau kamu perhatikan di sini di komitmen ini, ada nggak tujuannya mencapai laba yang besar? Ada nggak tujuannya supaya labanya besar? Nggak ada kan? Nah, disitulah titik kesimpulan perbedaan laporan akuntansi keuangan syariah dengan laporan akuntansi konven. Laporan akuntansi konven menitik beratkan ke materi yang namanya laba. Apa itu laba? Apa pengertian laba? Keuntungan ya? Bukan. Yang lain? Ada? Kamu kan tahu laporan laba rugi kayak mana. Untuk mendapatkan laba itu seperti apa? Dari mana caranya? Untuk mendapatkan laba dalam apa tuh? Nanam modal. Apa tuh? Nanam modal. Bukan. Coba kamu perhatikan laporan laba rugi. Kamu ingat laporan laba rugi. Dari mana dapat angka laba? Pendapatan. Pendapatan aja? Sama total biaya, Pak. Nah, gimana bahasanya? Dari mana dapatnya laba? Selisih antara pendapatan dan total biaya. Ah, betul. Langsung aja kurangin. Laba itu adalah pendapatan dikurang biaya. Kan gitu kan? Itu pengertian. Jadi kalau kamu ditanya laba, laba itu apa? Ya udah pendapatan dikurang biaya. Kan gitu? Nah, sekarang masalahnya di laporan keuangan konven itu yang menjadi fokus. Jadi yang menjadi indikator bisnis atau usaha maju atau mundur, nah, maju atau tidak maju, bagus atau tidak bagus itu adalah laba yang kayak mana? Usaha itu bagus atau tidak bagus ketika kita lihat labanya? Labanya besar atau kecil? Hmm? Usaha itu bagus atau tidak bagus ketika kita lihat labanya besar atau kecil? Coba. Besar, Pak. Labanya? Besar. Besar. Ya memang secara umum begitu kan konven kan? Konven kan tujuannya labanya supaya besar. Nah, secara syariat tidak ada di sini. Di laporan komitmen dan tauhid itu dihilangkan itu. Di poin pertama laporan komitmen dan tauhid itu tidak ada tujuannya adalah untuk mencapai laba. Di sini aja dihilangkan dia. Tidak boleh ada itu. Jadi laba itulah sebenarnya pendapatan dikurang biaya ya secara total. Laba itulah sebenarnya awal dari ketidaksyariahan itu. Ya, laba itu ketika orang kepingin labanya besar, apa yang dia lakukan? Coba.
Laba adalah pendapatan dikurang biaya. Ketika orang kepingin labanya besar, apa yang dia lakukan? Apa? Ambil untungnya banyak, Pak. Labanya besar. Dia kepingin labanya besar. Laba itu adalah pendapatan dikurang biaya. Nah, kalau dia kepingin labanya besar, apa yang dia lakukan? Pendapatannya diperbesar, Pak. Iya, pendapatannya diperbesar. Satu. Atau cuman satu caranya? Biayanya, Pak, Ya, apa biayanya? dikurangin. Nah, kan gitu ya. Kalau nggak pendapatannya diperbesar, biayanya dikurangin. Kan gitu kan? Supaya laba menjadi besar, pendapatannya dinaikkan atau biayanya dikurangi. Nah, ketika di sini inilah menjadi masalah. Di biaya dikurangi ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi penzoliman. Dia mau tenaga kerja murah, dia mau bahan baku murah, dia mau semua murah. Yang penting biaya rendah. Apa yang terjadi? Pekerja digaji rendah, alam dieksploitasi, diambil bahan baku tidak tanam lagi. Misalnya ya kan, diambil sumber daya alam dibiarkan begitu saja, tidak diurus lagi. Yang penting biayanya murah. Kan gitu. Nah, disitulah muncul yang namanya etika dan akhlak syariah itu tidak ada, hilang dia. Ya, hilang dia. Di laporan akuntansi syariah ini di awal sudah disebutkan yang seperti itu tidak boleh di syariah. Ya, yang seperti itu tidak boleh di syariah. Eksploitasi, zolim, itu kan tidak ada cerita syariah. Paling banyak di Quran itu, paling banyak Allah memperingatkan orang untuk tidak berbuat zolim. Dia nggak ada bilang orang Islam atau orang non-Muslim kafir. Dia bilang orang yang berbuat zolim. Bisa saja orang Islam berbuat zolim. Zolim itu puncanya. Ya. Salah satu zolim itu ya itu suka nengok orang senang nengok orang susah. Nah, itu salah satu zolim itu. Dianya aja yang mau senang. Orang lain tidak boleh senang. Eksploitasi. Eksploitasi itu sudah artinya mengambil secara berlebihan. Ya, mengambil secara berlebihan. Ya kan, misalnya jatah kamu cuma satunya potong ayam, misalnya dalam kenduri, waktu kenduri ada satu potong ayam jatahmu. Tapi karena kamu zolim, kamu ambil satu lagi. Padahal udah pas itu ayam untuk semua peserta, satu orang. Tapi kamu ambil dua, pasti ada yang tidak dapat. Itu kamu termasuk orang yang zolim. Ya, itu termasuk orang yang termasuk juga ini. Saya dulu istilahnya waktu di kuliah pun ditawarin beasiswa, misalnya waktu kuliah yang S1 ini ditawarin beasiswa. Ya, alhamdulillah orang tua saya masih bisa memberikan saya uang sekolah. Jadi saya tidak terima itu beasiswa. Supaya orang yang lebih berhak bisa mendapatkannya. Kamu pun demikian. Kan gitu. Kalau memang orang tua sudah tidak masih bisa, ya udah biar aja. Biarlah yang masih membutuhkan, masih perlu dia ambillah. Jadi dengan kita tidak masuk ke daftar list, ada yang naik lagi. Dan kita dapat lagi yang lebih berhak. Kan begitu. Ya, jadi zolim itu
hati-hati. Makanya dalam laporan akuntansi syariah itu yang pertama itu ini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan 3 pernyataan ini ditutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah ini, waduh, ini sudah cukup untuk menutup semua kesyukuran kita di dunia ini. Jadi ini kalimat yang paling sakti sebenarnya. Ya, sederhana kah? Tidak. Makanya, tapi ingat ya, Bapak ini main simbolis-simbolis saja. Jadi gini, ada orang yang mengatakan, don't judge book by the cover, katanya kan gitu ya. Jangan nilai orang dari luarnya. Iya, saya tidak menilai orang dari luarnya. Cuman tampilan luar kita ini adalah hasil dari dalam dominannya. Ya, hasil dari dalam keluar dia. Jadi bukan berarti yang luarnya itu tidak kelihatan tidak baik tapi dalamnya jelek, tidak. Tapi kita ambil logika yang lain. Logika yang lain itu yang di luar ini adalah pancaran dari dalam. Kalau tidak cahaya di dalam, tidak terang dia keluar. Sedangkan agama itu seperti cahaya. Ya, agama itu seperti cahaya. Ya, cahaya di atas cahaya pun. Allah itu digambarkan seperti cahaya di atas cahaya. Nurun ala nuri. Cahaya di atas cahaya. Ya. Jadi kalau ada yang masih menganggap berarti orang-orang kalau cerita takdir ya, berarti orang-orang yang jelek itu atau yang jahat itu ditakdirkan Allah untuk jadi jahat. Oh tidak. Agama ini seperti cahaya. Kalau kamu dekati cahaya itu, kamu akan dapat sinarnya. Yang jauh itu, yang nggak dapat itu, dia sendiri ya. Disitulah uniknya manusia. Dia bisa memutuskan untuk menjauh dari cahaya itu. Dan ingat, kalau kamu sudah mencoba jauh dari cahaya itu, kamu bisa dijauhkan sama yang punya cahaya. Nah, itu yang kita takutkan, kan gitu ya. Jadi, biasa jatuh bangun, turun naik iman itu biasa. Tapi berusahalah untuk tetap mendekati cahaya itu. Ya, usaha kita itu, semakin kita berusaha, semakin ditariknya. Bukankah Allah mendekati kita, kita sejengkal, dia mendekati dia, kita mendekati dia, kita mendekati Allah sejengkal, Allah akan menarik kita sehasta. Ketika kita datang berjalan, Allah akan menarik kita dengan berlari. Ketika kita berlari, ya. Jadi gini, usaha kita itu yang dinilai untuk mendekati cahaya itu. Tapi, ada tapinya nih. Sekali kamu nyaman dengan berlari menjauhi cahaya, kamu akan ditendang menjadi cahaya. Artinya apa? Jangan nyaman ketika berbuat dosa. Ya. Dibuat dosa wajar. Kita manusia semua pasti berbuat dosa. Cuman jangan nyaman dengan dosa itu. Kalau kamu nyaman dengan dosa itu, kamu akan dijauhkan terus. Berusahalah kamu mendekati, tobat, terus dekat, terus menyatakan menyesal, terus berusaha perbaiki, terus mendekat kepada cahaya itu. Supaya nanti cahayanya pasti menarik kita. Tapi kalau kamu berusaha sudah nyaman dengan dosa itu, aku memang dibuat sebagai ini nih. Aku ya mana lah, aku lagi ini, ya gini lah, dipijak terus. Sekalian jauh kan gitu kan. Itu memang sifatnya Allah seperti itu. Ya, jadi coba ya kita terus mendekatkan diri kepada Allah supaya dapat cahayanya. Jadi kembali saya bilang tadi, walaupun ada istilah don't judge the book by the cover, tapi tetap saja tampilan luar adalah cahaya dari dalam. Ya, ini pernyataan yang 3 ini dengan diawali oleh Bismillah dan diakhiri dengan Alhamdulillah. Ini adalah usaha untuk menampilkan hati kita, meluruskan tujuan kita. Baik, ini ditandatangani oleh direktur dan ditandatangani oleh komisarisnya.
Nah, ini adalah laporan pertamanya. Ya. Namanya laporan rahmat Allah. Ya, laporan rahmat Allah, laporan amanah Allah. Ini idiom, bukan pasti sama, tapi idiom dengan neraca. Ya, mirip dengan neraca. Namanya laporan amanah Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia awali dengan bismillahirrahmanirrahim, lalu ada pernyataan di sini. Kami mengakui bahwa pemilik sebenarnya dari semua sumber daya ini adalah Allah. Kami mengelola semua sumber daya ini dengan jujur sebagai amanah dari Allah untuk kepentingan manusia dan alam. Pernyataannya. Lalu dicatatlah laporannya. Ada kas, ada piutang, ada persediaan. Ini bagian kalau di kemarin itu namanya aset. Kalau di laporan akuntan syariah ini disebutkan namanya amanah. Jadi yang mana sebenarnya harta kita itu? Kalau kamu buka di kajian Quran dan hadis, bukan pakaian yang kamu pakai itu harta kamu. Bukan mobil, bukan kereta, bukan alat-alat yang ada kamu pegang, itulah harta kamu. Itu akan balik ke yang nitipkan alias yang punya. Siapa yang punya? Itu Allah. Jadi apa ini? Kenapa saya dapat pakaian ini? Kenapa saya dapat laptop ini? Itu merupakan amanah. Jadi harta-harta yang ada di aset yang kalau kamu paham laporan keuangan kemarin, itu merupakan amanah. Ada berupa amanah lancar dan amanah tidak lancar. Lalu di sini, nah jumlah amanah itu adalah jumlah aset. Selanjutnya, nah kita tidak mengenal artinya, emang bukan tidak ada yang namanya hutang piutang. Hutang piutang diakui di kita. Hanya saja cerita hutang piutang itu terjadi sebenarnya itu adalah titipan Allah melalui orang ke kita. Jadi di sini pengertian titipan Allah di sini ini adalah sebenarnya sumber dana kita. Sumber dana kita kalau dulu tuh hutang sama ekuitas atau modal. Ini namanya titipan Allah melalui. Nah, kita ngutang sama siapa? Mitra usaha, ini dia. Jadi kita ada ngambil barang tapi belum bayar. Kita sudah dapat nikmatnya tapi kita belum bayar. Itu berhutang namanya. Tapi sebenarnya bisa kita mendapatkannya. Itu suatu titipan Allah juga. Tapi melalui orang lain. Ya, yang harus kita kembalikan. Kadang kamu kira ya, berhutang itu sulit loh. Ya, belum tentu kamu sekarang minta utangan lalu dikasih sama kawanmu. Ya kan? Kamu lagi perlu nih sekarang. Kamu lagi perlu uang misalnya atau apa barang, lalu kamu pinjam sama kawan kamu. Apa langsung dikasihnya? Enggak. Ya, tetap atas izin Allah juga. Maka itu merupakan titipan Allah. Lalu ada titipan Allah melalui pemodal. Nah, inilah dia laporan keuangannya. Di sini ada, ini ada namanya lebih rahmat Allah Subhanahu wa taala yang belum didistribusikan sama lebih penyaluran. Ini kalau bahasanya nanti laporan selanjutnya. Nanti akunnya di belakang. Jumlah titipan Allah, lalu ada alhamdulillah, disetujui juga. Ada laporan kedua, ini dia laporan rahmat Allah namanya. Ini idiom dengan laporan laba rugi itu. Tapi nggak ada kata-kata laba rugi di sini. Tapi dia idiom, tapi tidak mirip, tapi tidak sama. Ya, urutannya mirip. Jadi tetap ada bismillah. Lalu ada pernyataan juga di sini. Kami telah menggunakan sumber daya alam, sumber daya yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan rahmat. Rahmat itu artinya nikmat, ya. Rahmat itu artinya hasil usaha kita. Jadi hasil usaha, hasil kerja kita lalu diberi Allah imbalan, itu namanya rahmat. Ya, itu namanya rahmat dari kitab-kitab fikih. Kami telah menerima rahmat Allah berdasarkan pada rasa kasih sayang
damai, dan persaudaraan. Artinya kita mendapatkan rahmat Allah itu pun ketika kita jualan. Kamu kira kamu jualan itu lalu dibeli sama orang, itu memang atas kemampuan kamu kah? Oh tidak. Itu sudah pasti Allah punya cerita. Ya, itu sudah pasti Allah punya kuasa. Jadi di sini kemampuan kamu bertauhid itu harus dikuatkan dalam membuat laporan akuntansi syariah. Nah, lalu ada rahmat Allah berdasarkan usaha, ya kan? Ada rahmat Allah yang dari usaha lain. Ini kalau usaha utama ini usaha lainnya, penerimaan rahmat Allah. Nah, di sini baru namanya muncul kata-kata harta. Yang mana harta kita itu? Harta kita itu adalah yang kita zakatkan, yang kita infakkan, dan yang kita sedekahkan, lalu yang kita wakafkan. Jadi, inilah sebenarnya harta itu. Ya, bukan titipan Allah ini yang jadi harta kita. Yang jadi harta kita itu adalah sebenarnya zakat, infak, sedekah, wakaf. Jadi ketika selesai mendapatkan rahmat Allah, kita jualan misalnya kita kan, lalu kita laku jualan kita. Duluan kita keluarkan zakat, infak, sedekahnya. Itu duluan. Bruto, kotor. Dalam kitab Yusuf Qaradawi pun dia cenderung pakai hitungan bruto ataupun kotornya. Ada orang bilang bersih setelah dikurangi laba itu kan, baru dikeluarkan zakatnya. Ini enggak, kita harus masuk langsung dari hasil penjualan itu, dihitung sebagai zakat ataupun infak, sedekah, serta kalau memang mau wakaf. Jadi jumlah rahmat Allah yang dialokasikan menjadi harta itu sebagai pengurang pertama. Sebagai pengurang pertama dalam hasil penjualan, atau rahmat Allah ini penjualan ya. Rahmat Allah ini penjualan. Lalu rahmat Allah akan didistribusikan. Lalu ada bahasa, kami telah mendistribusikan rahmat Allah tersebut berdasarkan rasa kasih sayang, damai, dan persaudaraan pada pihak utama, pegawai, pemasok, bagi hasil. Nah, jadi di sini, di laporan akuntansi syariah ini tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Karena pengertian biaya adalah pengorbanan untuk mendapatkan pendapatan. Itu biaya. Sedangkan di sini tidak. Ketika kita mendapatkan rahmat Allah dari penjualan, kita wajib mendistribusikannya, hasil penjualan itu kepada yang membantu kita. Jadi pegawai, supplier kita itu adalah yang membantu kita mendapatkan rahmat Allah. Jadi kita harus bagi-bagi. Karena konsep Islam itu memang bagi hasil. Ya, bagi hasil. Jadi dibagilah ke pegawai, ke pemasok. Kita bagi-bagi. Ya kan? Setelah dibagi, ini bahasanya kalau di umumnya di konvennya itu pegawai ini ya bergaji kan? Gaji, pemasok ini untuk yang beli bahan baku, hasil ini juga dari yang minjam kita, kan gitu kondisinya. Nah, kita keluarkan. Itulah menjadi distribusi utama. Distribusi operasional adalah bentuk sewa dan lain sebagainya, ya ATK kan gitu ya. Lalu selisih penyaluran operasional ini dia. Nah, rahmat atau distribusi lain yang selain daripada di luar usaha, kita sebutkan juga penerimaan rahmat Allah dari luar usaha, distribusi rahmat Allah di luar dari usaha, misalnya untuk pajak dan lain sebagainya. Lalu ada total penerimaan di luar usaha. Nah, hasil dari yang disebutkan orang itu laba itu, di sini disebutkan sebagai, kalau dia lebih besar, perhatikan, kalau dia lebih besar rahmat Allah dibandingkan kita mendistribusikan ke pihak-pihak lain, lebih besar rahmat Allah daripada distribusi yang kita buat ke orang lain, ke supplier, ke pegawai dan lain sebagainya, itu lebih besar, ada selisih, lebih penerimaan yang belum didistribusikan. Ini bahasanya. Ini dia pengertiannya. Kalau di konvennya itu namanya
laba. Ya. Lebih penerimaan dibandingkan dengan yang didistribusikan. Nah, kalau dia misalnya lebih banyak yang kita salurkan dibandingkan dengan yang kita terima sebagai rahmat Allah, itu namanya lebih penyaluran yang sudah diterima. Jadi kita sudah ada nerima penjualan. Kita nerima penjualan, contoh nih, kita nerima penjualan 100. Ingat, perhatikan. Kita nerima penjualan 100. Tapi kita bisa memberi, menyalurkan, mendistribusikan hasil penjualannya senilai 120. Nah, itu kira-kira apa maknanya? Coba. Kita menjual barang harganya 100. Tapi kita bisa ngasih orang untuk membantu penjualan itu, ada bayar orang gaji dan lain sebagainya dan apa semua. Tapi nilai yang kita keluarkan 120. Kita bisa ngasih ke orang-orang itu 120, padahal uang penjualan kita cuma 100. Tapi bisa kita ngasih distribusikan 120. Kira-kira itu apa namanya? Baik atau tidak baik? Coba. Menurut kamu lah. Kita ada jual barang, saya ulangi lagi. Kita ada jual barang 100. Penjualan kita 100. Lalu kita distribusikan ke masih udah kita keluarkan untuk sedekah apa semua, lalu kita keluarkan lagi untuk gaji pegawai, kita gaji untuk sewa dan lain sebagainya. Nilai yang kita keluarkan 120. Padahal yang kita terima cuma 100. Tapi kita bisa distribusikan 120. Kira-kira itu baik atau tidak baik? Tidak baik, Pak. Nah, tidak baik. Baik. Baik, Pak. Gimana? Kita cuma bisa nerima 100, tapi kita bisa mendistribusikan nilainya bisa jadi totalnya 120. Kira-kira baik atau tidak baik? Baik, Pak. Baik. Baik, Pak. Baik. Nah. Baik kan? Iya, Pak. Itu sebenarnya pengertian kalau di konven namanya rugi. Rugi. Nama konvennya rugi. Tapi sama kita jadi baik. Nah. Kan? Bisa dapat bedanya? Sedangkan lebih penerimaan yang belum didistribusikan, itu ketika kita kejual 100, tapi ketika kita distribusikan cuma 80, cuma 70. Cuma 70 yang kita distribusikan ke pegawai, ke apa, kita cuma 70. Tapi ada kita terima 100, tapi yang kita distribusikan ke pihak-pihak yang terkait dalam penjualan cuma 70. Ada lebih 30. Itu namanya lebih penerimaan yang belum didistribusikan. Artinya apa? Itu baik atau tidak baik kira-kira? Tidak, Pak. Jadi di sini kita ada nahan rahmat Allah gitu loh. Yang kita ada nahan rahmat Allah untuk tidak didistribusikan. Itu tidak baik. Ya. Nah, jadi di laporan rahmat Allah ini sebenarnya inilah logika terbalik dari konven. Ya. Kamu sudah paham, kamu sudah pernah nyusun laporan keuangan konven. Dan yakinlah, seperti itulah masyarakat kita sekarang ini. Senang dengan laba, kepingin biayanya rendah. Tapi apa yang terjadi? Eksploitasi, zolim. Kalau seperti ini kita bikin laporan keuangannya, saya yakin orang itu senang. Kita tenang dalam berbisnis. Kita tenang dalam berusaha. Kalau orang konven bilang rugi, kita senyum saja. Kok bisa ya? Saya cuma terima 1.100, tapi saya bisa ngasih orang 120. Itu kan Allah punya cerita.
Bukan kita yang punya cerita. Ya, saya pernah memang dapat kajian dari Ustadz yang di sini. Kalau kamu sedekah di subuh, di sebelum subuh, sebelum Isya, itu minimal 3.000 kali lipat. Ya, 3.000 kali lipat baliknya. Dan itu pernah saya buktikan. Lebih dari segitu. Itu minimal loh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ikhlas. Itu nggak bisa orang ngukurnya. Kita sendiri yang ngukurnya. Ya, itu kita sendiri yang ngukurnya. Subuh kamu kasih. Datang kamu sebelum sholat subuh ke masjid, misalnya kemana. Sedekah. Syaratnya satu, ikhlas. Sebelum Isya, hari itu juga 3.000 kali lipat. Ya, itu minimal itu. Itu minimal. Masuk lagi dia. Itu nggak masuk kalau logika orang konven kan? Itu nggak bisa masuk orang. Itu logika kita orang syariah. Itu nggak bisa masuk logika orang konven. Jadi di akuntansi syariah ini yang saya tanamkan ke kamu, kita punya logika syariah namanya. Ya, yang tidak semua orang bisa paham, terutama orang kafir pastinya, apalagi orang kafir. Orang Islam aja nggak tahu ini. Orang Islam masih mengejar laba loh sampai sekarang. Orang Islam berbisnis semua ngejar laba. Padahal dengan laporan ini dia jadi tenang. Laba itu buat apa jadinya? Buat kejar mengejar, kompetisi. Ya, kompetisi. Tanding jadinya. Jadi yang disuruh ke kita itu adalah fastabiqul khairat. Berlomba. Berlomba itu dia searah. Bukan kompetisi, kalah menang. Kita nggak perlu kalah menang. Kita nggak perlu menang dari si A, menang dari si B, mengalahkan si A, mengalahkan si B. Itu nggak perlu. Tanding itu tidak perlu di kita. Ini bukan pertandingan dunia ini. Ini perlombaan. Arahnya sama. Satu. Fastabiqul khairat, berbuat baik. Ya. Berbuat baik kita disuruh. Bukan bertanding mengalahkan kawan kita. Bukan. Ya. Kita mau berlomba, mengajak bersama-sama. Kalau kita lari duluan, tarik kawannya. Sama-sama lari lebih kencang. Fastabiqul khairat. Ya. Jadi tidak ada kita itu berkompetisi dalam hal bertanding. Jangan senang kamu bisa mengalahkan kawan kamu dalam nilai. Tidak perlu. Ya. Karena kamu berlomba, tujuannya satu, sama. Dan sama-sama lebih enak dibandingkan dengan sendiri. Ya, mungkin ini awalnya ya, ini awal kita. Ya kan? Inilah tetap diakhiri dengan alhamdulillah. Nah, inilah dua laporan ya. Ini dua laporan kita. Ya, ini sebenarnya hasil disertasi saya. Ya, yang belum dipublikasikan ramai. Ya, ini istilahnya temuan lah gitu istilahnya ya. Yang belum didistribusikan, yang memang belum diterima sama orang banyak. Ketika saya presentasikan hasil ini ke mahasiswa S3-nya UIN, ini banyak yang protes. Protes semua ini. Bapak jangan bermain di angan-angan, katanya. Bapak jangan main rasa, katanya juga. Ilmu kita terukur, katanya kan. Saya bilang kita terukur loh. Kita terukur. Cuman orang itu semua sudah fokus ke angka. Apakah kebahagiaan itu diukur dengan angka?
Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi mereka mencoba menutupinya. Nah, itu yang mahasiswa-mahasiswa S3 itu. Sampai langsung komen, Pak Ismi jangan lari kali dari standar. Pak Ismi jangan terlalu jauh dari standar kita yang sudah ada. Standar akuntansi syariah tidak seperti ini ya. Penyataan standar akuntansi syariah keuangan yang ada di Ikatan Akuntan Indonesia itu jauh. Ya seperti kok yang saya bilang tadi, yang mainstream tadi. Itu dia. Oh, saya enggak seperti ini. Bapak jangan terlalu jauh dari standar, kata dosen-dosen itu kan. Siapa yang jauh, Bu? Saya bilang. Ibu aja yang di simpang sana. Coba ibu dekat ke saya, pasti kan nggak jauh. Kan gitu banyak. Dia sendiri yang menjauhkan diri. Sedangkan sebenarnya kita tidak jauh. Semua dari Quran kok. Apakah kamu merasa jauh dari Quran? Ya kan perlu tanda tanya jadinya orang Islam kita. Kenapa dia kok jadi nggak senang dengan laporan ini? Apa dia jauh dari Quran? Kan gitu kembali bahasanya. Baik. Oke, waktu sudah lewat. Kita tutup dulu. Nanti pertemuan selanjutnya bisa kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan kamu di awal pertemuan ini bisa membuat kamu lebih semangat untuk belajar. Ya, artinya kita ada mempelajari sesuatu yang baru. Ya, kita ada mempelajari yang belum pernah ada dipelajari orang sebelumnya. Ya, ini memang belum pernah diajarin oleh orang sebelum-sebelumnya. Jadi ini memang pure baru. Jadi saya mencoba untuk menawarkan ini, banyak penolakan. Jadi saya berharap kamu dapat menerima masukan ini, bisa kira-kira menerimanya. Kalau tidak bisa menerimanya, kita terus perbaiki bagaimana caranya supaya tingkat keterimaan laporan ini jadi lebih baik. Oke, jadi ingat saja akuntansi syariah kita untuk yang semester ini. Kalau transaksi-transaksi yang murabahah, mudharabah, musyarakah itu ya memang sudah nggak ada masalah. Memang bagian dari transaksi syariah. Nggak ada menyalahi dari laporan tadi. Nggak. Ya itu tidak keluar dari konteks. Ini kan keluar laporan ini karena memang yang saya lihat laporan akuntansi inilah yang menyimpangkan tujuan kehidupan kita sehingga kita telah kelihatan seperti berkompetisi, bertanding, membunuh satu sama lain. Ya kan kayaknya istilahnya macam serigala gitu ya, yang memangsa masing-masing kan begitu kan. Itu bukan di kita, itu bukan tujuan kehidupan kita, bukan itu tujuan kehidupan kita ya. Saya kira itu nanti kita lanjut lagi ya, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Apa lagi kita? Silakan tengok apanya ya.